2016, dunia yang kita kenal sudah tidak ada lagi. Dalam waktu 4 tahun, suhu atmosfer meningkat 10 derajat Celcius. Tak ada air, tak ada makanan, tak ada yang tersisa. Semua lenyap bersama dengan struktur sosial. Pada suatu malam, seorang wanita terbangun di tengah hutan setelah mengalami kecelakaan bersama suaminya Alex. Wanita itu pun langsung menghampiri dan berusaha menyelamatkan Alex yang masih terjebak di dalam mobil. Sang suami meminta istrinya untuk pergi karena dirinya telah dijadikan sebagai umpan. Sayangnya semua terlambat, beberapa orang muncul dari balik pohon dan langsung menangkap wanita itu. Tunggu sebentar bang. Ini Bang TG bercanda apa gimana? Tahun 2016 kan udah lewat bang. Sekarang tahun 2022 loh. Nah makanya dengerin dulu. Itu tadi adalah sepenggal cerita pembuka dari film yang akan kita bahas. Judulnya adalah Hell, sebuah film pasca apokaliptik garapan Tim Fehlbaum. Dalam debutnya sebagai sutradara dan Roland Emmerich sebagai eksekutif produser. Film yang rilis di tahun 2011 ini dibintangi oleh Hannah Hesprung, Lisa Vicari, Steve Ersek, dan Lars Eidinger. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali. Bersama saya Teguh Gusto, mari kita lanjutkan ceritanya. Sekelompok kecil penyintas yang terdiri dari 2 saudari dan seorang pria sedang melakukan perjalanan di tengah-tengah panasnya daratan Eropa. Mereka adalah Marie, Leonie, serta kekasih Marie yang bernama Philip. Mereka menggunakan sebuah sedan yang dipasangi jaring-jaring logam pada jendelanya, serta beberapa lembar kertas yang direkatkan untuk melindungi mereka dari teriknya matahari. Ya, jika diperhatikan hampir seluruh jendela mobil ditutupi, kecuali sebuah celah kecil di depan kursi pengemudi. Tujuan mereka adalah sebuah pegunungan yang mana menurut rumor di sana masih terdapat air. Mereka berhenti setiap kali menemukan mobil rusak atau reruntuhan rest area untuk mencari bensin, atau jika beruntung mereka akan mendapatkan makanan dan minuman. Namun mereka harus sangat berhati-hati karena ada penyintas lain yang bisa menyerang kapan saja untuk merebut apa yang mereka miliki. Ketika berhenti untuk mengisi bensin, Philip melihat seekor burung terbang ke arah pegunungan. Ini membuat mereka semakin yakin karena menurut pria itu, biasanya burung-burung mengetahui di mana menemukan air. Beberapa waktu kemudian, mereka bertiga kembali menemukan pom bensin yang hancur. Sebagai pemimpin kelompok, Philip meminta para gadis untuk mencari makanan di dalam minimarket selagi dirinya mencoba mendapatkan bensin dari tangki bawah tanah atau mobil-mobil di sekitar. Tiba-tiba saja, Marie melihat seseorang yang diam-diam mencuri makanan dan air dari mobil mereka. Setelah gagal menangkap orang misterius itu, tiba-tiba saja dari dalam minimarket terdengar suara Leonie. Ternyata gadis itu telah disandra. Untungnya pria misterius tidak menyadari kedatangan Philip. Terjadi perkelahian yang cukup sengit hingga pria misterius itu kalah dan menawarkan bensin. 10 liter bensin ditukarkan dengan sebotol air dan sekaleng persik. Itulah yang disepakati oleh Philip dan pria pencuri yang bernama Tom. Ternyata Tom adalah seorang mekanik. Dia yakin tanpa penanganan yang tepat, mobil Philip hanya akan bertahan sekitar 50 km lagi. Akhirnya, Philip pun mengajak Tom untuk bergabung sebagai mekanik dan sebagai imbalannya, pria itu akan mendapatkan makanan dan minuman. Perjalanan pun kembali berlanjut. Philip melihat luka pada tangan Tom dan meminta Marie untuk mengobatinya. Tom mengembalikan jam tangan milik Leonie yang diyakininya pasti sangat berharga. Tak lama kemudian, perjalanan mereka kembali terhenti akibat sebuah tiang besi yang menghalangi jalan. Pass auf! Tom mengajarkan Leonie cara mengendarai mobil. Ternyata pria itu cukup ramah. Hanya saja mungkin keadaan yang memaksanya untuk mencuri. Leonie mengungkapkan bahwa jam tangan itu adalah peninggalan dari sang ibu dan dia sangat berterima kasih karena Tom mau mengembalikannya. Berkat bantuan Leonie yang menggunakan mobil, dengan mudah mereka memindahkan tiang besi yang menghalangi jalan. Lalu mereka pun menemukan sebuah mobil yang mengalami kecelakaan. Philip yakin mobil itu telah ditinggalkan oleh pemiliknya. Walaupun tidak ada makanan, tapi mungkin saja mereka bisa mendapatkan bensin.
Dugaan Philip ternyata benar, tidak ada makanan, tapi ada lebih dari 1 jerigen bensin di sana untuk memastikan mobil mereka bisa melaju sampai di pegunungan. Philip meminta Mary untuk mengantarkan jerigen baru. Sebenarnya Mary merasa enggan untuk melakukannya karena akan sangat berbahaya meninggalkan Leonie sendirian di mobil. Leonie menyadari raut wajah sang kakak yang merasa kesal karena terus diperintah dan terkadang diperlakukan kasar oleh Philip. Tapi Mary menjelaskan, tak ada yang bisa dilakukannya karena semua ini demi bertahan hidup. Akhirnya Mary pun terpaksa mengikuti perintah Philip. Pria itu sangat licik, dia berniat meninggalkan Tom setelah mereka menyedot seluruh bensin di mobil itu. Tiba-tiba saja terdengar teriakan Leonie. Mereka bertiga bergegas kembali ke mobil, namun sayangnya akibat panik, Mary pun terjatuh dan tak sadarkan diri. Tak lama kemudian, Mary terbangun dan melihat mobil mereka sudah tidak ada di sana. Yang ada hanyalah 2 orang pria tak dikenal sedang berjaga-jaga. Lalu tiba-tiba saja mulut Mary dibungkam. Ternyata itu adalah Tom. Dia menjelaskan bahwa mereka sama sekali tidak menemukan Leonie karena kemungkinan besar telah dibawa pergi oleh para penjahat. Transmisi yang masuk hanya memperdengarkan suara angin, bahkan ketika Tom membawa benda itu ke tempat yang lebih tinggi. Namun di atas sana, Tom melihat asap yang mana menandakan ada orang di tengah hutan. Mungkin saja mereka tahu di mana Leonie, dan itu sepertinya lebih baik daripada terus mengeluh tanpa memberikan usulan apapun seperti yang dilakukan Philip. Mereka pun mendatangi lokasi yang dilihat Tom. Ternyata itu adalah sebuah camp di mana sekelompok penjahat menahan beberapa orang termasuk Leonie. Tiba-tiba salah satu dari tahanan mereka kabur. Itu membuat Tom yakin bahwa para penjahat itu tidak terlalu cerdas. Maka Tom pun mengatur siasat. Dia mengajarkan Mary cara menyalakan mobil tanpa kunci, sedangkan dirinya dan Philip akan menyalakan api di sekitar camp dengan menggunakan bom Molotov. Philip yang merasa ketakutan menolak rencana itu karena terlalu berbahaya. Itu benar-benar membuat Tom marah sehingga dia menganggap Philip hanya seorang pengecut yang bermulut besar. Sesaat kemudian, rencana pun dimulai. Pada awalnya semua berjalan lancar hingga Philip memutuskan untuk menyerah dan membiarkan Tom tertangkap. Philip memaksa Mary untuk menjalankan mobil. Kaki Philip sempat tertangkap oleh penjahat dan terjepit pintu, tapi untungnya mereka berdua berhasil melarikan diri. Setelah kondisi mereka aman, Mary menghentikan mobilnya dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Philip menjelaskan bagaimana mereka gagal. Menurutnya itu adalah sebuah rencana yang bodoh karena seharusnya mereka bisa melarikan diri dan melupakan Leonie. Sebuah pernyataan pengecut dan tidak bertanggung jawab dari seorang pria. Mary merasa kini saatnya dia mengambil keputusan. Setelah mempersiapkan benda-benda yang bisa dijadikan senjata, gadis itu pun pergi mencari sang adik. Mary mengikuti benda-benda yang tercecer dalam perjalanannya hingga akhirnya tiba di sebuah terowongan di mana terdapat alat-alat penjerat. Karena merasa bersalah, Philip menyusul Mary, tapi dengan kakinya yang patah, pria itu hanya akan menjadi penghambat hingga akhirnya pada siang hari, Mary terpaksa meninggalkannya di dalam terowongan. Setelah mengikuti sinyal radio, Mary tiba di sebuah reruntuhan gereja. Teriknya matahari membuat Mary dehidrasi hingga tak sadarkan diri. Lalu beberapa waktu kemudian, dia dibangunkan oleh seorang wanita yang baik hati. Mary diberikan air minum, bahkan diizinkan untuk beristirahat di kediamannya. Karena bukan keputusan yang bijak mencari Leonie di tengah-tengah panasnya mentari, apalagi Mary tidak memiliki persediaan air. Dalam perjalanan, wanita yang bernama Elizabeth itu menceritakan apa yang terjadi di desanya. Para petani terpaksa menyembelih ternak akibat gagal panen selama 3 tahun. Bahkan selain anak-anak, hanya sedikit dari penduduk desa yang tersisa. Selain itu, Elizabeth juga menjelaskan tentang beberapa gua yang masih meneteskan air dari dindingnya. Walaupun sulit untuk dikumpulkan, tapi cukup untuk menghilangkan dahaga para penduduk. Ada beberapa yang mengatakan bahwa daerah di atas gunung masih dilanda hujan. Tapi Elizabeth yakin itu hanyalah sebuah tipuan, maka mereka tidak akan meninggalkan desanya begitu saja.
Setibanya di rumah Elizabeth, Mary diberikan sebuah kamar untuk beristirahat. Mary menceritakan tentang Philip yang ditinggalkannya di terowongan. Elizabeth yakin bahwa itu adalah terowongan Belsen yang letaknya tak jauh dari desa. Dia berjanji akan mengirimkan anaknya ke sana demi menolong Philip. Mary benar-benar merasa bersyukur atas pertolongan yang ia dapatkan. Tiba-tiba saja dia mendengar suara radio yang mana ternyata transmisi itu dari seorang bocah laki-laki yang sedang bermain-main di luar. Sangat mengejutkan. Sesaat kemudian Mary melihat beberapa orang pria datang membawa Philip. Dia dimasukkan ke dalam lumbung, lalu Elizabeth datang memerintahkan para pria untuk membebaskan si kecil yang ternyata adalah Leonie. Elizabeth kembali menemui Mary dan menjelaskan bahwa semua ini dilakukan karena terpaksa. Semua hewan ternak sudah disembelih dan kini mereka harus berjuang demi bertahan hidup. Itu benar-benar membuat Mary terkejut, tapi Elizabeth mengatakan bahwa Mary tidak perlu khawatir karena dia akan menjadikan Mary dan Leonie sebagai pengantin anak-anaknya. Akhirnya setelah dipertemukan dengan Leonie, Mary diminta untuk mengenakan gaun untuk menghadiri acara makan malam. Terlihat Leonie benar-benar ketakutan. Dia bertanya-tanya mengapa Mary tidak memukul si wanita tua dengan stik golf yang digenggamnya. Ternyata Mary mempunyai rencana lain. Dia akan mengeluarkan Leonie, kemudian akan membebaskan Tom dan Philip yang berada di dalam lumbung. Tiba-tiba saja Micah, putra Elizabeth, masuk ke ruangan itu, berniat mengobati luka Leonie. Mary berhasil memperdaya Micah, dan ketika pemuda itu mencoba melampiaskan nafsu bejatnya, Leonie langsung menghantam kepala Micah dengan gelas hingga membuatnya tak sadarkan diri. Mary meminta sang adik untuk menunggunya di tempat aman di dalam hutan. Lalu gadis itu mengenakan baju yang diberikan Elizabeth dan menghadiri acara makan malam. Semua orang di sana terlihat sangat antusias menyantap masakan daging manusia. Mary tidak kuasa menahan rasa jijiknya. Apalagi di sana ada seorang wanita hamil, bagaimana mungkin dia memberi makan bayinya dengan daging manusia? Seketika Mary langsung mengamuk dan sangat disayangkan, itu malah membuatnya tertangkap. Beberapa waktu kemudian, Mary tersadar di sebuah ruangan di rumah jagal. Gadis itu berteriak histeris, menyaksikan bagaimana Philip dieksekusi oleh Micah. Setelah ditinggalkan oleh Micah, gadis itu pun meraih sebuah pisau untuk melepaskan ikatannya dan bergegas menuju ke lumbung. Di dalamnya ada ruangan gelap yang terkunci rapat. Di sanalah orang-orang yang dijadikan ternak ditahan oleh para kanibal. Mary berhasil menemukan Tom, lalu mereka semua pun bersama-sama melarikan diri. Tentunya para kanibal tidak tinggal diam. Di bawah pimpinan Elizabeth, mereka berhasil menangkap satu persatu dari tahanan. Bahkan Tom sempat beberapa kali menghajar orang-orang yang hendak menangkap Mary. Tiba-tiba saja Mary melihat Elizabeth terus berlari ke arah hutan. Ternyata sasarannya adalah Leonie. Wanita tua itu masih berusaha untuk menjadikan Leonie sebagai istri Micah. Elizabeth mengungkapkan penyesalannya terhadap Mary dan terus mengoceh untuk memanas-manasi Mary. Sayangnya rencana tersebut gagal. Mary langsung menembakkan pistol paku untuk membungkam Elizabeth selamanya. Film pun ditutup dengan menampilkan Mary, Leonie, dan juga Tom berada di dalam gua yang dimaksud Elizabeth. Ternyata di sana benar-benar terdapat air yang menetes dari dinding. Mereka juga menaiki bukit, mengikuti arah burung yang terbang dengan harapan menemukan sesuatu yang lebih baik. Namun sangat disayangkan, mereka tidak melihat apapun di balik gunung, selain lembah bebatuan dan padang gurun yang tandus. Apakah ini akhir dari kehidupan di muka bumi? Dan tamat. Roland Emmerich. Kalau teman-teman lupa atau nggak tahu, pria yang satu ini, dia adalah sutradara The Day After Tomorrow, Independence Day, dan juga 2012 atau 2012. Sepertinya dia sangat terobsesi dengan segala hal yang berbau akhir dunia, yang biasanya disajikan dalam film-filmnya yang cukup besar, baik dari segi proses produksi maupun segi budget. Tim film bisa dibilang beruntung karena Roland mau mendanai proyek yang sedang dikerjakannya, hingga film Hell berhasil diproduksi. Dengan masih mengedepankan unsur-unsur pasca kiamat, film asal Jerman ini menampilkan sesuatu yang berbeda dengan tidak terlalu membahas kehancuran dunia. Pencahayaan yang terang membuat kita seolah-olah merasakan langsung bagaimana teriknya matahari. Ditambah lagi akting para pemainnya yang cukup baik dan tentunya penamaan yang unik. Hell, pasti teman-teman mengira artinya neraka kan?
Tidak salah juga karena melihat suasana di dalam film yang seperti neraka. Tapi hell sendiri adalah bahasa Jerman yang artinya adalah cerah atau terang. Tidak ada rahasia atau misteri di dalam film ini karena ceritanya sendiri cukup sederhana. 30 menit pertama masih tidak merasakan ketegangan apapun, tapi lama-kelamaan ketegangan mulai terasa begitu cepat. Saya sampai mikir seperti diburu-buru. Latar belakang para karakter pun tidak dijelaskan sama sekali, kecuali Ibu Mari dan Leonie yang sudah meninggal. Tapi saya pikir, pada awalnya Mari dan Leonie hanya berdua. Mereka berdua bertemu dengan Philip, mungkin juga diselamatkan. Kemudian Mari dan Leonie diajak ke pegunungan yang menurut rumor di sana masih terjadi hujan. Ini berdasarkan sebuah dialog Leonie yang menyindir sang kakak bahwa Mari menjalin hubungan dengan Philip demi mendapatkan tumpangan. Lalu apa yang sebenarnya terjadi dengan bumi, Bang? Ya, pada awalnya dijelaskan pada tahun 2016 suhu bumi meningkat 10 derajat Celcius. Pastinya ini berhubungan dengan badai matahari, sama halnya dengan film Finch. Buat teman-teman yang butuh penjelasan lebih lanjut, langsung saja ke videonya. Linknya ada di pojok kanan atas atau di deskripsi. Hanya saja di sini ditampilkan agak berbeda, bahwa malam juga menjadi lebih terang dari biasanya. Terus Bang, kalau seluruh daratan mengering, mengapa bisa keluar air dari dalam gua? Nah, ini sama halnya seperti film Mad Max Fury Road. Linknya ada di pojok kanan atas dan di deskripsi. Kemungkinan itu adalah aquifer, lapisan yang terdapat di bawah tanah yang mengandung dan dapat mengalirkan air. Lapisan aquifer mengandung formasi batu-batuan yang mampu melepaskan air dalam jumlah banyak. Saya pikir para kanibal menggunakan gua-gua berair ini untuk memancing mangsanya. Mereka menyebarkan rumor agar para penyintas mendatangi lokasi tersebut. Contohnya, suami istri yang ditampilkan di awal film. Selain itu, sebelum dibunuh oleh Mari, Elizabeth sempat mengatakan, "Aku pikir kau berbeda dengan mereka yang datang hanya untuk memohon air dari kami." Intinya film ini menegaskan bahwa manusia tetaplah manusia yang memiliki akal dan pikiran. Namun dalam kondisi terdesak, manusia bisa bertindak layaknya binatang dan melupakan rasa kemanusiaan itu sendiri. Segala cara akan dilakukan agar dirinya tetap bertahan hidup walaupun harus memakan sesamanya. Pesan moral semacam ini memang sudah kelewat sering dimunculkan di film-film pasca apokaliptik. Hanya saja yang berbeda adalah cara penyampaian melalui bahasa visualnya. Bagaimana menurut kalian? Nggak perlu sensi apalagi anarki, saya hanya menyampaikan apa yang saya lihat dan saya pahami dari film ini. Dengan tujuan dan niat membuka forum diskusi yang tahu benar atau salah, hanya sutradara dan penulis naskah. Oleh karena itu, mohon maaf jika memang pemikiran saya ternyata salah. Dan juga bagi teman-teman yang punya teori tentang film ini, ataupun ingin berdiskusi, atau mungkin juga teman-teman punya referensi film lain untuk kita review, silahkan tuliskan di kolom komentar, atau bisa DM ke Instagram saya di @kugusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukannya malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Sekian dulu videonya dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!